Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, banjir bandang menerjang beberapa wilayah di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, di perumahan Dinar Indah. Air bahkan mencapai atap rumah, satu warga meninggal dunia akibat banjir yang begitu tiba-tiba datang tersebut. Inilah rekaman amatir milik warga perumahan Dinar Indah dan beberapa titik lain di Kelurahan Meteseh dan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Terlihat ketinggian air sangat tinggi bahkan mencapai atap rumah warga. Dikabarkan air datang tiba-tiba sekira pukul 3 sore. Air naik begitu cepat sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta benda. Akibatnya warga diungsikan di masjid-masjid dan juga rumah yang selamat dari terjangan banjir. Rafli, salah satu warga RT 2 RW 3 Kelurahan Rawasari mengungkapkan, banjir datang begitu tiba-tiba dan menerjang rumah-rumah warga begitu cepat. Pertama dari belakang masjid ada air keluar, langsung dari belakang rumah bers gitu Mas. Arus sangat besar arusnya. Berarti bandang Mas ya? Bandang. Sementara itu PLT Wali Kota Semarang yang langsung mendatangi lokasi banjir semalam mengungkapkan, banjir bandang ini merupakan kiriman dari Ungaran yang berasal dari Sungai Plueh. Ia mengungkapkan di wilayah Dinar Indah yang terdampak ada 1 RT dengan rincian 37 KK dan 147 jiwa. Sejumlah warga Dinar Indah semalam sempat diungsikan di Balai Diklat milik pemerintah Kota Semarang. Yang di wilayah Dinar Indah ini kan memang merupakan cekungan dan sudah 3 kali ini jebol. Masyarakat pada saat itu memang tidak mau direlokasi karena memang itu ada perumahan. Yang terdampak ada 1 RT, kemudian ada 37 KK dan 147 jiwa. Hingga berita ini dikirimkan, banjir sudah surut total. Kini warga di beberapa wilayah yang diterjang banjir bandang di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tersebut sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah-rumah mereka. Petugas dan relawan juga tampak membantu masyarakat korban banjir untuk membersihkan rumah. Bantuan juga silih berdatangan untuk korban banjir. Warga mengaku merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan para relawan dan juga donatur. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, sementara itu, warga korban banjir di beberapa wilayah di Kecamatan Tembalang mengaku sangat membutuhkan bantuan alat pembersih rumah seperti alat pel maupun serokan air. Tidak hanya itu, sabun cuci baju juga menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Hal itu disebabkan karena bantuan tersebut sering terlewat dan air yang sudah surut membuat warga harus segera membersihkan rumah mereka. Kondisi banjir yang saat ini sudah surut membuat warga korban banjir di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang harus segera membersihkan rumah-rumah mereka. Alhasil saat ini mereka kekurangan alat pembersih rumah seperti pel maupun serokan air, di mana barang tersebut sering luput dari bantuan para donatur dan terlewat. Umaida, warga RT 2 RW 3 Kelurahan Rawasari mengaku saat ini ia dan beberapa warga lainnya kesulitan untuk membersihkan rumah. Ia mengaku kekurangan alat karena alat mereka sebelumnya hilang disapu banjir bandang. Umaida juga mengaku membutuhkan sabun cuci baju agar dirinya serta warga lain dapat segera membersihkan baju-baju mereka yang kotor akibat banjir yang menerjang kampung mereka. Oh, ini itu dorongan air, terus sabun cuci baju sama buat ngepel. Sabun yang buat ngepel itu. Itu malah yang sering terlewat Bu ya? Iya, biasanya itu kelewat. Kalau makanan banyak. Kalau baju Bu mungkin? Baju ada, udah ada. Oke, Bu mungkin kalau harapan untuk obat-obatan tadi? Obat-obatan itu tenaga yang ngobatin keliling per rumah aja kan biar lebih cepat. Kalau satu tempat aja biasanya mereka nggak mau pada datang, masalahnya kan lebih penting beresin rumah daripada mereka cuma gatal kena itu paleku aja semalam kena beling waktu bersih-bersih. Jadinya kan mending kalau didatengin satu-satu kan lebih enak, lebih cepat gitu loh. Disinggung perihal bantuan lain seperti makan, minum, dan baju, Umaida mengaku sudah terbantu. Hanya alat bantu pembersih rumah yang saat ini dirinya dan juga warga lain butuhkan agar dapat segera membersihkan rumah-rumah mereka karena air sudah surut dengan cepat. Ia juga meminta kepada petugas kesehatan agar dapat berkeliling untuk memeriksa kesehatan warga, sebab warga saat ini tidak sempat ke posko karena harus membersihkan rumah-rumah mereka yang sudah surut. Dari Semarang, Fajar Mukti,
Lingkar TV melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Banjir yang sudah hampir sepekan menggenangi Kabupaten Pati membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini tergerak untuk memberikan bantuan. Didampingi PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro beserta sejumlah pejabat lainnya, Risma membagikan bantuan logistik ke beberapa desa terdampak di Kabupaten Pati. Bersama sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Pati, Tri Risma hari ini mengunjungi secara langsung beberapa desa yang terdampak bencana banjir. Risma juga menggandeng pilar-pilar sosial seperti Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Karang Taruna, serta pendamping PKH untuk membantu melakukan evakuasi masyarakat. Beberapa titik banjir yang dikunjungi Risma seperti di Dukuh Ponjomulyo, Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, dan Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Dalam kunjungan kali ini, Kementerian Sosial menyalurkan berbagai bantuan, seperti bantuan logistik yang terdiri dari makanan siap saji sebanyak 2.000 paket, bumbu siap saji 468 paket, makanan anak 1.500 paket, selimut 300 lembar, kasur 300 lembar, pakaian bayi 300 paket, pakaian dewasa 300 paket, pembalut wanita 1.080 paket, genset portable 2 unit, serta perahu evakuasi sebanyak 3 unit. Selain mengunjungi daerah terdampak, Risma juga menyempatkan diri untuk meninjau dapur umum yang ada di Margolaras maupun di Dinas Sosial guna memastikan pasokan pangan bagi korban banjir aman. Sementara itu, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengungkapkan, hingga saat ini terdapat beberapa titik dapur umum seperti di kantor Dinsos P3 AKB, kantor-kantor kecamatan, dan juga di kantor-kantor desa. Selain dapur umum yang disediakan oleh pemerintah, Henggar menyebutkan bahwa terdapat pula dapur umum yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya di berbagai titik. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan.
Ratusan hektar sawah di Desa Pasuruan, Kecamatan Kayen terendam banjir. Ada yang unik dari banjir kali ini, lahan yang terendam banjir kurang lebih 2 meter tersebut disulap warga menjadi wisata perahu dadakan. Wisata banjir tersebut kini ramai dikunjungi oleh warga. Banjir merendam sawah sekitar 100 hektar di Desa Pasuruan, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Banjir yang merendam sawah itu sudah hampir 2 minggu. Lahan yang seharusnya sawah itu disulap menjadi wisata perahu dadakan. Pak, ini sudah berapa hari Pak ini Pak? Banjir mulai tahun baru ya Pak ya? Ya, terus ketinggian kira-kira berapa Pak? Ketinggian ini kira-kira 2 meter. 2 meter. Berarti 2 meter gitu ya Pak? Kira-kira satu harinya itu meraup keuntungan berapa Pak? Kalau jalannya masih masih sepi ya. Itu 100 jam udah mentok itu Pak ya, pendapatnya. Kalau luas sawah sekitar ini berapa hektar gitu Pak? Kira-kira aja. Ini untuk desanya sendiri namanya Pasuruan. Kecamatannya Kayen. Terima kasih Pak. Suyono mengungkapkan bahwa warga sekitar berinisiatif untuk menyewakan perahu miliknya yang sehari-hari digunakan untuk mencari ikan. Banjir pun membawa berkah tersendiri untuk warga sekitar. Per orangnya satu kepala 5.000. Satu kepala 5.000. 5.000. Ya, ini untuk keuntungannya sendiri berapa Pak per harinya? Per harinya kalau dibuat rata-rata ya 200 lah, sekitar 200. 200 itu untuk perahu yang besar ini. Untuk perahu yang besar. Tapi biasanya perahu yang kecil-kecil cuma 100 lebih lah. Oh gitu. Iya Pak. Lebih lanjut, dalam sehari Suyono meraup keuntungan sekitar Rp200.000 dari menyewakan perahunya. Sementara itu pengunjung dikenakan tarif Rp5.000 untuk satu orang. Para pengunjung sudah bisa menikmati wisata mengelilingi banjir sambil melihat hamparan sawah. Selain itu juga bisa melihat kondisi banjir sekitar. Lebih lanjut, Suyono mengatakan bahwa wisata perahu ini sudah ada sejak 3 tahun lalu dan diadakan setiap tahunnya. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik,
adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Setelah 1 minggu terendam banjir, Senin 9 Januari 2023, SD 2 Setro Kalangan mulai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mulanya sekolah terendam air hingga 50 cm, namun air kini mulai surut. Para guru, siswa, dan penjaga hari ini pun bergotong royong membersihkan area sekolah. KBM mulai disambut para siswa SD 2 Setro Kalangan Kudus. Indah Rahayuningati mengungkapkan ketinggian air yang makin menurun, membuat pihak sekolah memutuskan untuk membersihkan fasilitas sekolah dengan melibatkan guru, penjaga, serta siswa kelas 5 dan 6. KBM seharusnya dimulai tanggal 2 Januari, namun ketinggian air masih cukup tinggi, sehingga siswa diminta belajar di rumah serta mengerjakan tugas yang diberikan guru masing-masing. Kondisi sekolah selalu dipantau penjaga setiap saat, sehingga ketika air mulai surut, pihak sekolah langsung mengambil langkah membersihkan fasilitas sekolah. Mulai kemarin malam, kemarin sudah mulai surut. 2-3 hari ya Bu? Enggak Pak, ini itu hari Jumat ya Mbak. Jumat itu masih kira-kira 20 cm. 20 cm, terus malam tadi pagi daerah sini sudah mulai surut. Ya. Kemarin kan tadi pagi kan masih ada airnya. Ini alhamdulillah kok semuanya sudah siap. Siswa bahu-membahu membersihkan ruangan meskipun sambil bermain genangan air dan bersenda gurau. Seneng nggak kalau besok Senin udah sekolah? Bisa ketemu teman-teman. Siswa disilakan masuk sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Sementara ketika bersekolah mereka diizinkan tidak bersepatu namun tetap menggunakan seragam sekolah. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pedagang sayur yang berjualan di trotoar depan Pasar Bitingan semakin banyak. Jalanan seberang pasar juga menjadi lahan parkir, sementara itu truk besar juga melintasi area tersebut. Apalagi pasar tersebut buka dari jam 11 malam hingga 7 pagi sehingga dianggap mengganggu arus lalu lintas. Pedagang sayur di Pasar Bitingan serta truk pembawa sayur dari berbagai daerah dianggap membuat wajah kota semrawut. Jalanan yang cukup sempit ditambah banyaknya pedagang sayur berjualan di trotoar, serta seberang jalan yang digunakan lahan parkir membuat jalanan macet. Bupati Kudus HM Hartopo ingin lokasi tersebut bersih sehingga eks Matahari tampak bersih dan dapat menarik investor. Lahan eks Matahari dan depan Pasar Bitingan dianggap kumuh karena tak tertata dengan baik lantaran truk pemasok sayur yang parkir sembarangan. Warga juga banyak membuang sampah di sekitar tempat parkir truk. Relokasi para pedagang akan ditargetkan selesai bulan ini dengan opsi lokasi di eks Gedung Ngasirah dan Pasar Hewan. Sementara ini sedang dilakukan survei di lokasi tersebut dan selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada para pedagang. Capek aku angker tiap malam aku ke sana murah-murah caranya truk untuk berkeliaran dan kumuh. Setiap ada orang jualan kayak gitu, kemarin juga sampai tak suruh ngangkat itu orang jualannya di sana. Ya, rencananya relokasi sementara atau? Oh enggak. Ya seterusnya di situ udah boleh. Yang penting di situ tidak boleh. Itu di jalan-jalan itu Pak? Pasar sayur. Iya di jalan-jalan. Aku mau terus gawe bedeng-bedeng itu kan muka kota kita Mas. Iya. Ya kan? Kalau bisa ini kita anggarkan ya di situ sekarang nanti akan tak jebol biar perluas untuk jalannya. Tidak ada benar. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas PKPLH, Dinas Pertanian dan Pangan, serta bagian aset. Para pedagang mengharapkan segera ada lokasi pasti jika memang akan dipindahkan bulan ini. Meski begitu, ketakutan kehilangan pelanggan mengancam para pedagang Pasar Bitingan.
Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.